Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang kembali di Muha Podcast dan masih bersama saya yang semoga teman-teman gak bosan bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Haris Wijaya Kusuma. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini juga udah ada Mas Muhammad Nur Imam An-Na'afi atau Mas Aan. Mas Aan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Alfa. Alhamdulillah. Nah, mereka berdua ini Bapak Haris Wijaya Kusuma dan Mas Aan merupakan pembina atau pelatih dari ekstrakurikuler tapak suci yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Jadi udah kelihatan ya teman-teman, kita akan ngebahas apa nih hari ini. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah Tapak Suci Muha Menyapa. Temanya kali ini itu ya. Nah, saya mau ke Pak Haris dulu nih sebelum kita ngobrol banyak tentang apa tapak suci ini, gimananya. Aku mau tahu dulu nih Pak, sejarah tapak suci sendiri, terutama di SMA Muha sendiri itu juga gimana? Nanti tolong dijelaskan ya Pak ya. Siap. Ya. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai. Mohon maaf, ini baru bisa daring, nggak bisa bertemu ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan sudah aman, kita bisa ketemu kembali. Baik, berbicara tentang sejarah tapak suci Mbak ya. Oke. Tapak suci sendiri berdirinya itu tanggal 31 Juli 1963. Nah, kemudian menjadi masuk dalam ortomnya Muhammadiyah itu pada tahun 1967. Nah, di sini untuk muhanya kapan itu mulai berdirinya? Nah, masuk menjadi ekstra tapak suci di SMA Muhammadiyah 2 itu tahun 1982. Yang waktu itu langsung diresmikan oleh Ketua Bimda Tapak Suci Pak Jawahiri. Ya. Kemudian ada yang perlu adik-adik ketahui atau mas-mas dan mbak ketahui. Tapak Suci SMA Muhammadiyah 2 ini punya seorang pelatih yang sekarang alhamdulillah masih dari dulu sampai sekarang, dan dia pun juga pelatih saya. Itu sekarang dia mengembangkan tapak suci ada di Jerman. Jerman. Jadi manakala nanti adik-adik berkesempatan atau mungkin ada kelonggaran waktu, kesempatan untuk melanjutkan studinya di Jerman, silahkan mampir ke sana. Yaitu namanya Bapak Joko Suseno. Dia pelatih awal di sini. Awal mulai berdiri, dia termasuk pelatih awal di sini. Dulu juga menjadi guru sini juga Mbak, guru BP. Nah, setelah itu kemudian dia berkenalan dengan orang Jerman. Alhamdulillah sampai sekarang menikah di sana dengan orang Jerman, dan di sana beliau mengembangkan tapak suci di Jerman. Nah, itu Jerman termasuknya Belanda dan sekitar Eropa. Nah, kemudian tapak suci di SMA Muhammadiyah 2 itu mulai menjadi wajib, ekstra wajib. Itu berdasarkan keputusan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Dan itu sebagai sekolah percontohannya, tidak semua SMA, hanya ada beberapa. Ada beberapa SMA. Salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 1, kemudian SMK Muhammadiyah 3 ya, itu juga masuk. Satu lagi SMA Muhammadiyah 7. Jadi ada 5. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua Bimdanya, saya diajak dialog dengan PDM seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini kok diwajibkan? Jadi begini, anak-anak sekarang, zaman sekarang itu yang namanya kelitih ya. Nah, ini kalau ada di luar Jogja atau mungkin di luar Jawa pernah mendengar yang namanya kelitih. Kelitih atau yang namanya kenakalan remaja itu
dia nggak mengenal waktu, nggak mengenal usia. Nah, dia sasar siapapun yang dia kenal. Dia nggak kenal ini murid mana, itu dari mana, nggak kenal. Nah, ini fungsinya bela diri itu seperti ini. Minimal bisa lari kencang. Ya. Kalau dia bisa berani siap, ya bisa dilawan. Nah, ini akan kita pelajari bisa ada. Ya. Jadi minimal jenengan punya basic bela diri untuk bertahan atau nyelamat ke diri sendiri. Itu salah satunya kenapa anak-anak Muhammadiyah, anak-anak pelajar Muhammadiyah harus disiapkan itu. Artinya pada saat dia berangkat sekolah aman, pulang sekolah aman. Minimal begitu. Oh gitu. Itu diwajibkannya untuk semua jenjang atau hanya kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, Pak? Ya, kalau di masing-masing sekolah punya kebijakan masing-masing. Kebetulan saya juga melatih di SMA Muhammadiyah 3. Kalau di SMA Muhammadiyah 3 itu kelas 2 SMA, kelas berapa itu? Kelas 11. 11 ya. Ya. Nah, kalau di MUHA kelas 10. Itu yang wajibnya. Berarti sesuai kebijakan instansi. Ya. Hmm. Dan juga di selain tadi apa namanya untuk bela diri, untuk jaga sendiri, ada satu hal lagi yang perlu dan ini perlu kami sampaikan. Kita juga akan belajar tentang prestasi. Oke. Jadi banyak anak-anak yang setelah lepas dari SMA kemudian melanjutkan studinya ke kampus, ke universitas itu ada beberapa cara. Ada dengan prestasi, jalur prestasi, ada dengan memang studi murni, sains murni, atau dengan yang lainnya. Nah di sini adik-adik di Tapak Suci SMA Muhammadiyah 2 ini kita selain belajar bela diri, adik-adik juga akan belajar prestasi. Alhamdulillah Mbak, di sini sekolah cukup mensupport ya. Terbukti memang banyak dari adik-adik kita yang sudah punya prestasi, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Itu di situ. Sekali lagi, silakan belajarnya, artinya belajar bela diri nanti siapkan bukan hanya untuk kita untuk menyiapkan, tapi juga kita kejar prestasinya juga. Insya Allah itu akan kembali kepada kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Ya. Nah, kan tadi diceritakan kalau Tapak Suci itu sangat disupport oleh sekolah ya Pak ya. Nah, saya mau ke Mas Aan nih. Kalau untuk prestasi-prestasinya sendiri dari Tapak Suci yang ada di SMA Muha, pastinya sebelum pandemi ya Mas ya. Nah, itu apa aja sih Mas? Oh, alhamdulillah untuk prestasi-prestasi di SMA itu alhamdulillah setiap tahun ajaran itu alhamdulillah kita dapat dari tahun yang sebelumnya mungkin 2017 sampai sekarang, bahkan sebelum 2017 ya, pelatihan sebelumnya itu dari Pokot, kemudian dari Popda, kemudian ada yang PSN pernah dapat juga. Yang terakhir ini yang tahun kemarin 2019 itu 2 event yang kita ikuti. Yang pertama Olimpikat tingkat nasional di Semarang, itu kita dapat 2 juara 1 dan juara 3. Kemudian setelah itu ada event lagi di UMB Open, itu juga tingkat nasional, alhamdulillah kemarin dapat juara 3. Setelah itu event berhenti karena COVID ya, kita gitu. Nah, seperti yang Mas Aan bilang ya, kan sekarang semua terhambat karena ada pandemi. Jadi yang tadinya bisa ikut event, ikut kegiatan di mana-mana juga mengadakan kegiatan, sekarang semuanya jadi off. Nah, hambatan-hambatan sendiri dari ekskul Tapak Suci yang ada di SMA Muha ini apa aja nih? Mungkin Pak Haris mau menjawab? Baik, kalau yang namanya bela diri itu identiknya dengan gerakan. Iya. Ya, ada gerakan fisik, ada kecepatannya, kemudian ada kekuatannya, dan yang terpenting adalah mental spiritualnya. Ya. Itu bisa efektif dilakukan manakala kita bisa jalan, nih datang, kita bareng-bareng, kita latihan. Oh, gerakan pukulan seperti ini. Ternyata pukulannya mungkin sama, gerakan sama.
tetapi ternyata kecepatannya kurang, kekuatannya kurang, atau dia cepat tapi tidak bertenaga, atau tenaganya bagus tapi kurang cepat. Nah, belum lagi masalah mental. Ya, pada saat mental ini akan ketahuan anak ini melakukannya dengan serius atau hanya sekedar saja. Nah, saya nggak tahu kalau adik-adik yang ada di rumah, mungkin kita sudah memberikan sampel video ya, video materi, kemudian adik-adik bisa belajar di situ. Tetapi kan saya nggak yakin nih, saya nggak yakin, mohon maaf, saya nggak yakin jenengan melakukannya dengan serius. Ya, misalkan contoh gerakan mungkin hanya sekedar itu. Tetapi saya juga mengatakan separuh, 50% juga yakin. Kenapa? Karena saya yakin di antara adik-adik ini punya background yang prestasinya bagus. Artinya meskipun tidak ada pelatih, saya yakin jenengan juga belajarnya bagus. Jenengan akan serius juga meskipun tanpa ada pengawasan dari pelatih. Nah, apalagi kalau Anda adik-adik ini sudah pernah mengikuti sebuah event kejuaraan. Wah, desa tutup mata itu. Saya yakin jenengan seyakin-yakinnya bahwa jenengan latihannya akan bagus. Ya, meskipun Pak itu pandemi nggak dilihat, saya yakin Anda bagus. Itu. Dan silakan besok kita ketemu. Insya Allah pada waktu kalau yang sudah nanti sudah diperkenankan Allah bisa berketemu, kita akan latihan bareng. Jadi hambatan kita ya mohon maaf adik-adik semuanya, kita nggak bisa membersamai Anda secara langsung, tetapi kami berdoa Anda bisa belajar secara efektif. Gitu. Nah, kalau bicara tentang hambatan-hambatan tadi nih, gimana nih Pak caranya supaya strateginya gitu, supaya ekskul tapak suci ini tuh tetap bisa eksis gitu di masa pandemi? Mungkin Mas Aan mau menjawab, nanti dibantu Pak Haris. Mungkin hambat-hambatan ya strateginya itu karena ya sudah dikatakan Pak Haris tadi, kalau daring itu kita tidak bisa memantau, dan mungkin siswa juga tidak bisa maksimal karena yang namanya bela diri kan harus tatap muka, kemudian merasakan ini loh gerakan yang benar. Karena kalau hanya lewat daring itu samar-samar, kita tidak tahu. Ya memang melakukan, tapi benar atau enggaknya itu kita nggak tahu. Nah, strateginya itu kita masih mencari-mencari, tapi kita ada ide juga untuk mengadakan kompetisi ya Pak Aris. Iya, betul, kompetisi. Ya, nanti kalau ekstrakurikuler agar bisa menarik, itu ada kompetisi. Kompetisinya seperti apa ya? Nanti itu rahasia dulu. Ya. Masih rahasia ya. Masih Tapi rahasia. dalam waktu dekat ya Mas, atau Ya nanti kita menyesuaikan kebijakan dari sekolah Sekolah. juga ya. Ya, betul. Kalau mungkin sudah diizinkan untuk tatap muka ya kita latihan seperti biasanya. Kalau belum ya kita nanti cobalah kita gali gitu. Oh, ini Pak, kan saya sekolahnya di negeri ya Pak ya, jadi tidak mendapatkan materi atau ekstrakurikuler tapak suci seperti ini, itu saya nggak dapat gitu. Nah, kalau saya baca itu tuh tapak suci itu kan sebenarnya silat ya Pak ya basicnya. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan antara silat pada umumnya yang kita tahu dengan tapak suci ini gitu? Oke, baik. Jadi yang namanya pencak silat itu ada banyak di Nusantara, banyak. Ya salah satunya tapak suci. Iya. Tetapi pencak silatnya yang ada di Muhammadiyah ya cuma ini, tapak suci ini. Nah, Anda mungkin Mbak kan kenal yang namanya ada merpati putih ya misalnya. Merpati putih, kemudian bersih diri atau SHT ada juga ya di situ. Itu masih satu lingkup dengan pencak silat. Silat. Sedangkan kalau yang namanya bela diri, nah bela diri lebih luas lagi. Bela diri itu bisa tinju itu bela diri, gulat bela diri, karate bela diri. Nah, kemudian ada taekwondo bela diri, Kungfu dan lain kungfu itu sebagainya juga ya bela Pak diri, ya. betul. Nah, kalau di pencak silat bela diri itu terdiri dari itu tadi plus pencak silat juga termasuk bela diri. Nah, cuman di pencak silat itu tadi
namanya macam-macam, ada tapak suci, perisai diri, dan lain-lain seperti itu. Nah, gerakan-gerakannya pada umumnya sama. Gerakannya sama. Ya memukul, nendang, nangkis, menghindar, apalagi banting, ya di situ. Ya, namanya mungkin yang berbeda-beda. Kemudian alhamdulillah dari para guru-guru kami banyak tercipta nama-nama jurus, gabungan-gabungan jurus, sehingga di sini ada namanya seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada seninya, ada bela dirinya, nah di situ. Sehingga kalau adik-adik lihat di dalam tapak suci itu benar-benar terlihat indah gerakannya. Gerakannya indah, ada seninya, tetapi ini bukan seni yang nari, bukan. Itu adalah menggabungkan bela diri, gerakan itu menjadi sebuah gerakan yang luwes tapi mematikan. Jadi itulah seni bela diri tapak suci itu. Nah, itu. Dan memang masing-masing perguruan punya ciri masing-masing. Mungkin kalau di perisai diri ada yang namanya gerakan-gerakannya loncat-loncat, ya Mas An ya, itu. Kalau di tapak suci terkenal dengan mawarnya, lembutnya di situ. Berarti ini ya Pak ya, ada apa namanya? Ini kan berarti kayak organisasinya yang berbeda-beda ya. Nah, kalau tapak suci itu berarti tiap organisasi itu sebenarnya punya ciri. Ya Pak, kayak tadi yang gerakan mawar atau apa tadi Pak? Ya. Nah, itu. Kalau ini Pak, usia ada nggak sih batas usia minimal kalau mau belajar tapak suci? Apa mulai dari SD sudah boleh atau mungkin dari lebih kecil lagi? Ya, kalau yang memang kita sarankan itu SD, Mbak ya. SD minimal ya. Minimal SD. Karena kalau sudah, sebenarnya kalau anak-anak itu lebih cenderung pada gerakan umum. Jadi gerakan-gerakan yang umum, yang sifatnya masih universal. Karena dia butuh pertumbuhan. Kalau dia sudah di pada satu titik, dia di gerakan itu nanti, ya bagus, mungkin akan bagus. Katakan dia biasa mukul begini bagus. Tetapi hanya di situ dia akan kuat, sedangkan pertumbuhan otot yang lainnya terhambat. Iya. Makanya untuk anak itu sebaiknya gerakan-gerakan umum, lari-lari, kemudian berenang atau apapun itu gerakan yang masih umum. Tetapi kita pun juga ada, dan saya pun juga sekarang masih. Saya tuh dari anak usia TK juga ada. TK saya juga ngajar, ada TK-nya, dan ada di cabang itu ada SD juga ada, yang gede juga ada. Nah itu di situ. Sehingga kita melihatnya siapa objeknya, siapa yang kita latih, dan disesuaikan materinya. Jadi mungkin materi anak-anak dengan materi anak-anak remaja akan berbeda. Itu seperti itu. Kalau kalau misalnya tapak sucinya sendiri itu apa di semua sekolah Muhammadiyah itu ada atau enggak sih Pak? Kan kalau yang 5 tadi diwajibin. Betul. Nah, apa yang lain itu tetap ada tapi tidak diwajibkan untuk ikut, hanya menjadi ekstrakurikuler biasa atau gimana Pak? 2015 5 sebagai percontoh. Iya. Selanjutnya alhamdulillah sekarang hampir semuanya misalnya. Hampir semua ada ya Pak ya berarti. Nah, kita juga ya sebenarnya alhamdulillah bisa itu, hanya nanti kita butuh kader ya Mas ya. Iya. Kita sebenarnya masih butuh naik. Ada di ini kader-kader kami. Jenengan itu endorsekan saya Mas. Jadi silakan, ayo kita latihan bareng, kita serius tapi santai. Ya. Jadi silakan nanti kita belajarnya serius tapi santai. Ya itu. Kalau ini Pak, ada nggak sih harapan atau saran untuk dunia tapak suci, khususnya mungkin di Muhammadiyah dan umumnya buat seluruh tapak suci di Indonesia? Mungkin dari Mas Aan dulu, saran dan harapannya. Ya, saran dan harapan. Semoga kedepannya itu tapak suci itu di MUHA atau secara menyeluruh di Indonesia prestasinya semakin meningkat. Selain itu juga kaderisasi juga penting, karena kaderisasi kan menyiapkan generasi penerus ya. Kalau
nggak ada generasi penerusnya ini, nah ini organisasi ini kuncinya di kaderisasi itu sih. Dan tetap harus konsisten, terus tetap latihan walaupun ini masa pandemi ya. Di masa pandemi tetap latihan hanya berapa menit, mengulang-ulang gerakan itu tetap harus, karena kalau tidak latihan sama sekali ya nanti badan akan terasa apa ya namanya ya, keku ya, Ya, Keku. ulang. kaku ya. Jadi harus tetap konsisten latihan, tetap semangat, kemudian prestasi juga, kaderisasi ini penting gitu. Ya, tetap latihan ya teman-teman walau di rumah. Nah, untuk Pak Haris nih, saran harapan untuk Oke. dunia tapak suci. Ini harapan saya untuk adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya harap ada 1, 2, ataupun 3, atau lebih dari Anda semua bisa menjadi atlet. Ya, atlet levelnya baik itu nanti bisa masuk di jenjang daerah, nasional, dan internasional. Saya Amin. berharap sekali dari Anda semuanya. Dan kita berharap, berdoa, kita kerja bareng. Mbak. Ya. Terima kasih untuk Mas Aan dan Pak Haris ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum saya tutup? Cukup Mas ya? Cukup. Nah, teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang tapak suci, yang saya sendiri pun sebenarnya sangat minim pengetahuannya tentang tapak suci, jadi banyak tahu nih sekarang. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa di-subscribe channel ini dan juga diklik loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lain dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah, kalau teman-teman nih butuh info terupdate dari SMA Muha, teman-teman bisa banget follow Instagram kita di Humas SMA Muha Yogya atau di Facebook dan Twitter kita di @SMA_Muha_YK. Nah, itu informasi dari kami. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Haris dan Mas Aan untuk waktunya dan pengetahuan baru buat kita semua yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, akhir kata saya Alfa Isma Afifah Putri mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih Mas.